Oke, balik lagi ke konten bahas depan muka nih. Kali ini sama teman-teman dari Skalkots. Apa kabar Bang? Sehat semua Bang? Alhamdulillah. Nah, ini mungkin kalau ada beberapa orang mungkin yang udah kenal ya dengan muka-muka ini udah cukup familiar. Cuman kalau orang-orang yang baru tahu nih Skalkots tuh ada siapa aja sih Bang? Isi Bang? Ada gua Agol di drum. Ada siapa lagi Bang? Ada saya Oni yang di gitar, ada Saya Jimmy Spliff aka Dome Dome. pada vokal. Satu lagi absen nih, lagi kondangan. Bahrul di bass. Baru libas. Berarti Skalkots isinya berempat ya? Berempat. Oke. Paling Gampang baginya. kalau mau nanya nih, Skalkots tuh dari kalian pribadi tuh band keberapa sih? Karena kan kalau dari Bang Wandi sendiri kan udah banyak nih bandnya nih. Kalau dari Bang Dom sendiri kan udah ada The Jengs gitu. Kalau gua band ke sekian berapa ya? Setelah Born to Survive dah. Berarti band kedua, band ketiga. Band ketiga nih. Band ketiga Skalkot. Skalkots. Kalau Bang Wandi band keberapa nih Bang? Skalkots Bang. ya anggap aja 4 Ini udah saking banyaknya makanya bilangnya udah anggap aja nih. sama ya. Kalau Bang Dom? Sebenarnya 3 sih, cuma yang satu udah nggak aktif. Jadi jatuhnya yang masih aktif ya 2 lah. Oh berarti kedua nih ya. Oke. Bang, ini kan Skalkots itu berarti berdiri itu tahun berapa sih Bang? Kebentuknya tuh? Coba Bentuknya tahun 2012. ya 2012. 2012. Nah itu awalnya gimana Bang? Waktu pas kebentuk tuh gimana tuh akhirnya sampai yaudah yuk kita bikin Skalkots yuk, tuh gimana Bang? Ceritanya Bang? Ya awalnya begitu. Awalnya begitu, ketemu, dikenalin sama temen, nah kita di studio dikenalin kita sama ada namanya Surya, temen biasa dipanggil Cucuy kalau di tongkrongan anak-anak gitu. Nah dikenalin lah sama temen yang namanya James. Nah diajak lah, dari situ kita bikin band. Udah sekedar session-session, Mas, gue juga ketemu. Hah? jebakan kali ya. Bisa Kita dibilang berdua dijebak. dijebak tanpa ada, nggak ada bahasa yuk kita ngeband gitu, nggak ada. Jadi gue datang untuk dia latihan kalau nggak salah. Iya, Awalnya malah. Iya. ya. Jadi gue latihan nih kata si Surya. Cucu. Oke, kita ngikut lah, namanya ada yang latihan. Cuma kita mau di luar ya. Tapi waktu itu dia udah latihan pertama kali, kita ikut yang keduanya. Oke. Nah, berarti kan udah lengkap personil. Nah, di latihan keduanya personilnya 2 nggak ada. Gua nggak ada. Oh, iya. Jadi dia main tunjuk-tunjuk aja. Kagak datang nih katanya. Kita kenal juga nih yang 2, cuma dia nggak hadir. Akhirnya karena Agol 2 itu salah satunya drum, Agol bisa drum. Coba deh Gol, masuk kita berempat. Ya. Gua karena Cucu di gitar, bassisnya nggak ada, gua ngisi bass. Awalnya malah bass. Tanpa tahu Ya. musiknya kayak apa nih. Nggak Karena tahu, kan dia yang latihan pertama kali. Nggak ada Baru konsep dikasih dah tahu pokoknya. kunci ya. nggak ada konsep pokoknya. Kasih kuncinya begini, kita ngikutin aja tuh. Oh, oke. Oh dia nyanyi begitu, nah kuncinya begitu, kunci gitarnya gitu, berarti gue bassnya ikutin lah. Oke. Drumnya juga ikutin, kurang lebih gitu ya. Lebih ke situ, aransemennya aransemen gaib dah bisa dibilang. Jadi kita ya bisa dibilang apa ya, bikin lagu pakai tongor, pakai mulut. Ya. Ini kesini, ini kuncinya ini gitu gitu. Ya, jadi kita dikasih PR sama dia, suruh nebak nih, pokoknya gue nyanyi Nah, coba lo bikin gitu. Kayak gitu tuh. Nah udah tuh dia si James yang founder sama Cucuy. Oke. Ya, Di awal itu kita masih, ya udah orang ngisi karena yang 2 nggak ada, ya udah kita ya udahlah ngikutin aja buat nemenin. Ternyata pas habis latihan ya gue ya, habis latihan itu kita keluar, setelah jam latihan habis kita duduk bareng-bareng. Kata si James ya nih, yang kita juga kebetulan baru kenal ya gue. baru kenal banget. Gue oke nih sama formasi ini. Oke. Dia oke-oke aja. Iya. Kita langsung bengong berdua. Akhirnya enggak, gue cocok sama gitulah, nemu kali ya. Namanya apa ya kayak gitu. Skalkots katanya gitu. Dia kebetulan dari Inggris ya. Di sini kerja jadi guru les. Nah terus dia bilang Skalkots kayak apaan tulisannya, mana bawakan sama kertas, ditulis lah
itu ska angkot. Oke. Oke juga nih. Namanya. Ini kemana nih? Gue nggak langsung nembak angkotnya ya. Dia langsung apa nih mau kemana nih? Iya, gue membayangkan ada di sini banyak transportasi umum. Dalamnya pakai musik. Nah, gue coba misalnya semuanya isinya musiknya ska lah kayak gitu. Okay, ada skanya, jadi dia anggap itu ska angkot. Kalau nggak salah. Dangdut juga ya. Dangdut. Ya karena di sini kan mayoritas Iya. pasti musiknya angkotnya dangdut. Iya, betul. Dangdut koplo gitu. Nah, akhirnya ya udahlah kurang lebih. Ya udah kalau mau diterusin kita semua oke dengan nama tersebut. Karena gampang diinget juga, nggak susah gitu. Ya catchy sih disebutnya skangkot. Ya. Oh ya udah gitu kan. Ya. Dan Situlah. musiknya pun kurang lebih sedikit ada warna-warna dibilang SKA-nya. punk, ada SKA-nya ya. Iya. SKA punk gitulah. SKA-nya. Nah, habis itu kan 2012 nih. Berarti Cucuy, James, Bang Oni Ya. sama Agol. Bang Agol. Iya. Yang dua nih akhirnya keluar apa gimana, Bang? Itu nggak ada yang ngeluarin dan nggak ada yang gimana udah pergi sendirinya. Ya, tetap ya. ada kalau kita Ada. main ada karena kan udah Ya. masih main bareng juga. Oke. Mungkin masih ada kali ke orangnya sekarang. Sehat-sehat Bang Sikil. Sikil ya. Nah, ini terus nih Bang Dom gimana nih tiba-tiba bisa Wah, Diajak panjang nih. lagi tuh ceritanya. Pasukan terakhir gua. Pasukan terakhir kalau dong memang. dijebak tapi nggak, Bang? Lumayan. Panjang ceritanya. Kalau adanya Dome tuh emang udah dari dulu Dome ada di tongkrongan. Bareng juga kita kebenaran satu rumah dulu. James juga suka main ke rumah kita. Posisi di Dome waktu itu emang masih jalan lanjut terus sama The Jeng sampai keluar album apa segala macem, proses segala macem. James ada itu. Nah, Dome suka segala macem ininya soal skangkotnya udah. Cuman ya bisa dibilang ya support lah Dome lah ini. Kita jalan tetap tuh James segala macem. Ini band hiatus dah bisa dibilang, dan nih tahun berapa tuh James pulang udah 2000 berapa tuh? 2000 berapa terakhir tuh 2015 kalau nggak salah dia. Oh, berarti 2015 Om James balik ke Ya, pulang. pulang Inggris. Pulang ke Inggris sampai sekarang ya udah. Oni datang ke rumah ngajakin karena Oni ada nggak tahu ada angin apa Di 2025 ini ya. ketemu sama Surya di acara. Ngajakin lah Surya nih cuy, yuk lu lanjut aja dah sama anak-anak. Posisi gue berdua udah nggak di skangkot nih sebenarnya. Ya, Oni cabut duluan dari skangkot. Oh, justru malah cabut. Oni udah cabut. duluan. Oke. Oni cabut 2014. Oni udah cabut. Oke. 2014 cabut. Gue yang masih jalan sendiri sama Cucuy sama James bertiga. Pincang nih, gue ngerasa nggak. Ya pakai personil addisional lah gitu ya. Buat replace gua kan. Kayaknya. Jadi bener-bener bertiga aja jalan itu. Iya, nyawa gue kurang nih di sini. Ya udah gue pamit. Kalau gue Oke. pamit, akhirnya skangkot tetap jalan. Surya sama Cucuy dengan format yang baru. 2014 itu ya. Ya 2014 itu akhirnya ya tenggelam juga tuh akhirnya skangkot tuh. Blar. Tiba-tiba tahun 2015 mau penghujung dia pulang, James nyari kita nih berdua. Oke. Yuk bikin band lagi. Kata dia gitu. Apaan lagi nih? Project apaan lagi? Gua mau bikin band sebelum pulang. Ya udah. Ada teman dari Inggris datang lagi nemuin James, namanya Oli. Nah Oli akhirnya bikin lah tuh di situ Magnificent Bastard. Oke. Nah ada Oli, ada Oni, ada gua, ada James, ada Eman. Ternyata itu nggak bertahan lama tuh. Oke. Cuman berapa bulan lah kita manggung sekali di Gombong. Udah band itu bubar. James pulang. Angkotnya vakum. Skangkotnya udah nggak ada malah tuh. Iya. Udah nggak ada tuh, pokoknya udah habis. Skangkot udah nggak ada. Nongol Magnificent Bastard. Pas itu Magnificent Bastard habis juga. Udah. Nah Oni 2025 kemarin ketemu Cucuy ngajakin. Ya. Nah, ngajak ke gua bilang siapa yang mau nyanyi? Negro. Coba dah ngomong. Nah akhirnya Ke Dome. Dome, kita ngubungin Dome. Dom, Jeng repot nggak? Yuk, takis bang. Ya udah, sikat berangkatlah kita dengan materi
modal materi yang ada gitu. Tapi nggak langsung berangkat deh tuh, kita ngulik-ngulik dulu, kita permisi lagi sama founder. Oke. Nah, gue beraniin Permit diri dulu, lah. nyari permit ya. Kalau ini kan udah proof dari Surya tadi, Ya. dari Cucuy. Nah, gue minta permisi lagi sama James. Gue calling ke sono, ke Inggris. James, restuin, berangkat, kita recording vokal ulang. Ya, kita ngulik lagi lagu lama Lagu lama. oke. Nah, itu. Nah, dengan Udah. skangkotnya ya. Oh, dengan skangkotnya. Iya, bukan dengan materi bahasanya, tapi dengan Dengan skangkotnya. skangkot, Materi ya. skangkot. Oh, Karena materi- beda materinya. Oh, iya. Waktu itu. materinya sama lagunya. Coba kita rubah vokal aja dengan permisi dari James. Oke. Modal 3 lagu kita beraniin diri deh buat live Oh, kemarin tuh. Di mana kemarin tuh pertama? Di Glam apa Nuviva sih pertama? Oh, Glam. di Games. Iya, Di Games yang duluan. acara skaskaan kan tuh. Oh, bukan. Bukan. Di acara Secret Army, Bang. Oh, iya, Tournya Prison of Blues. Iya, iya. Itu perdana, Skangkot main lagi. Oke. Aduh lah, jalan tuh dari situ sama Dome sampai sekarang. Oke. Nah, kalau misalnya dari awal nih, dari tahun 2012 kan dibilangnya kan bisa dibilang dijebak nih ya. Hmm. Berarti langsung ngebawain lagu sendiri. Langsung lagu sendiri. Oh, langsung ngebawain lagu sendiri. Iya. Tapi memang sudah arahnya ke arah skapang gitu. Ya, Oke. dengan warna musiknya gitu. Jamesnya ini dia nggak mau ini ya, apa sih, cover. Dia nggak mau bawain lagu-lagu cover gitulah. Ah, Dia maunya materi sendiri. Langsung karya sendiri. Ini karya gua gitu loh. Oke. Gitu aja udah dia mah. Berarti itu bener-bener ya udah tuh. Lu ketokannya kayak gini, di sini berhenti, di sini mulai. Iya. Lo Bang, lo ini bassnya di sini, kuncinya Iya. ini. Oh, langsung begitu tuh. Langsung. Oke. Nggak ada yang harus weng nggak ada. Nah, dari tahun 2012 terus hiatus di 2015, comeback lagi di 2025. 10 tahun. 10 tahun, 10 tahun tidurnya ini 10 tahun nih. Akhirnya Belum ada pemicu. belum ada pemicu. Nah, ini yang micu apa nih, Bang? Kalau dibilang pemicu nih. Ya, kalau gue tuh banyak temen-temen Nanya. nanya, iya, kok dengerin skangkot tuh, cari aja di YouTube juga ada kok, gitu. Heeh. Ya yang di sosmed gitu ya kan, kayaknya ada di beberapa gue bilang, karena gue nggak ngikutin juga tuh era 2020 dulunya waktu masih rilis fisik dan digitalnya. Yang gue tahu cuman YouTube sama anak-anak tuh kalau ketemu lagunya suka ngedownload gitu aja. Tapi kayak mungkin orang-orang ya sekarang pengen naruh foto ada musiknya kan, lebih digitalis lagi gitu ya. Iya, betul. Itu yang gue sampein Agol. Ini gue juga ketemu Cucuy kemarin di acara. Kebetulan dia lagi di panggung nih. Itu acara Parjo. Oh, Dia lagi Parjo. dia lagi karaoke ya sama Pak Ade ya. Kayak gitu yuk, gue bilang gitu. Ah, kayak gitu gimana? Ya, dia nge-state lagi lah gitu ya. Di gigs lagi. Lu aja dah lanjut. Ya, baru kesampean ke Agol gitu. Oke. Dapat lah tadi sampai tahap James oke, Kadome siap, oke juga. Ya udah kita ngolah lagi yang lagu lama, kita inilah jadiin. Itu triggernya ya, pemicunya itu. Dari teman-teman yang mau ini. Mesin angkotnya diangetin lagi. Oh iya. Angkotnya narik lagi nih. Bener. Layak lagi nih akhirnya nih. Iya, dapat layak. 2012 bawain lagu sendiri sampai akhirnya 2025 comeback lagi nih. Kalau dari secara influence nih, karena kan udah 10 tahun lah ya bisa dibilang tidur nih Skangkotsnya. Ada gimana ya? Dari awalnya itu influence-nya ada perubahan nggak? Apa lebih modern atau lebih kayak dulu atau lebih ngulik lagi jadi seperti apa untuk influence-nya secara musik? Gol. Kalau dari secara musik sih kita nggak mau ngilangin sih sebenarnya. Tetap pattern kita di Operation IP sih. Oh, Kayak gitu kan, balik lagi ketemu lagi Dome yang referensi musiknya juga beda kan. Ya kita serahin aja. Oh, Itu kalau untuk aransemen ya karena sekarang udah 10 tahun banyak band yang bagus-bagus juga kan jadi masuk kuping kita. Oh kayaknya ini asik nih. Ada kayak Imperator's, ada Suicide Machine, ada ini, ada itu. Nah, udah diatur aja dah. Untuk materi ya kita serahin ke Oni, lirik kita serahin ke Dome, gua ngikut aja dah. Oke. Berarti pondasinya tetap Operation Ivy, tapi kalau ada lagu yang bagus comot dikit. Iya, Oh, gitu-gitu oke, aja. oke.
Mungkin kalau yang sekarang Penambahan mas. lebih apa ya? Lebih ngobrol kalau yang sekarang. Kalau dulu ya bisa dibilang di prank Toto ini udah jadi. Ini udah jadi. Udah jadi. Nah, kalau sekarang kita pikirin nih. Ini enaknya ya. Ini mau dibawa ini mau kemana Lebih nih? ngulik kalau sekarang. Nah, terus berarti rilisan yang dulu nih ke sekarang ada kan di aransemen ulang nih. Aransemen ulang sih enggak. Aransemen Cuma ulang di enggak. retake vokal Oh, doang. di retake vokal doangnya aja. Oh, gue pikir di aransemen semuanya diulangi lagi. Oh, Enggak dihilangin. berarti cuma vokalnya doang yang Cuma di vokal doang. Ngimbangin vokal Dome yang sekarang. Oke. Apa ya konsepnya untuk menandakan kembalinya, Ya. bangkitnya Oh, ini zombie sebenarnya. Ya. Kita jadiin rilisnya tuh ya tadi take vokal. Tapi emang udah ada Ada materi beberapa baru. kunci buat materi baru itu yang Kunci. dibilang kita ngulik lagi. Oke. Akan warnanya lebih beda gitu. Itu nggak bakal kita bawain. Kalau belum 9 lagu, nggak Iya, bakalan. kasih kita kunci dulu. Kunci dulu. Jadi ini masih yang menandakan dulu lah gitu ya. Oke. Nah, dari 2012 ke sekarang berarti udah ada berapa rilisan bang yang udah dirilis? Nah, ini juga ada cerita lucu sebenarnya nih kalau masalah rilisan nih. Cuman mau tahu dulu nih udah rilis apa aja nih dari 2012 ke sekarang? Rilis fisik, CD, demo, Setan Kulit Putih. Terus kaset dari Hitam Putih Musik. Rilis fisik album Enjoy. Terus single kompilasi dari Pang Aceh Calling, Pang Ed dari Evacuate Record. Terus yang Pang Ed lagi volume 2 Boston Calling itu Evacuate Record juga Amerika. Oke, itu kompilasi ya? Kompilasi. Nah, buat Skangkot sendiri waktu itu sempat ada pendanaan sedikit sih, tipis-tipis juga kalau nggak salah ya, seingat gua dari label Belanda tuh Trigger Finger, punya temen juga Oke. yang support sama ini band Oke. kayak gitu. Nah, kalau ngomongin masalah album nih, Enjoy nih, gue mencari sumber lah. Di beberapa sumber bilangnya kalau Enjoy itu malah nggak rilis fisik, tapi malah rilisnya di Bandcamp karena dari pihak Skangkotnya katanya lebih suka rilis gratis. Itu dari sumber yang gue dapet ya. Ya. Gue mau konfirmasi nih, yang bener yang mana? Soalnya tadi lu bilang fisik nih. Nah, gimana bang? Itu betul. James emang nggak mau itu diperjualbelikan. Oke. Nah, kayak tadi yang gue bilang ada pendanaan sedikit dari Trigger Finger. Yang pengen itu dicetak fisik. Akhirnya karena di sini di Indonesia lagi apa sih bisa dibilang lagi innya gitu ya kan. Kita kalau ngeband kalau nggak ada fisik gimana sih? Iya. Ya kan. Sedangkan era-era digital waktu itu kan belum terlalu gimana kan. Belum sekencang sekarang sih benar. Masih ada iTunes, Bandcamp, sama Reverb Nation, dan itu kita personil pun nggak ada yang tahu sebenarnya kalau lagu-lagu yang ada di album Enjoy itu ada di medsos. Oh. Ada di digital. Nah, masalahnya gue pelakunya sendiri langsung nih yang ngerjain produksi sampai itu dari rekaman, selesai gue juga yang mastering sendirian, sampai gue terima master WAV dan gue perbanyak CD, itu gue bagi-bagiin, include bundling sama t-shirtnya, terus gue juga yang ngopi CD-nya, gue juga yang ngopi kasetnya, dan itu dia sama gue doang yang tahu. Oh. Tahu-tahu ada gitu. Berarti sampai Bang Oni, sampai Bang Domi juga nggak tahu nih. Sama sekali nggak ada yang tahu, terima jadi aja. Nih ada. Kalau misal fisik kayak gitu mungkin kalau tadi kayak dibagiin atau dibundling ya. Ah. Ya udah, ada fisiknya. Ada. Gitu. Terlepas itu dijual belikan atau tidak dan berapa kopinya, pokoknya ada. Ada. Oke. Yang di Bandcamp atau segala macam itu justru mah juga nggak tahu ya. Udah tahu itu kita nyerahin semuanya ke James. Oh. Itu memang inisiatif dari si Jamesnya. Taruh di situ. Karena ya bisa dibilang ya band ini Skangkot ini sendiri ya nggak nutupin semua biaya dari dia. Oh. Gitu. Oke. Karena emang dia yang minta, dia yang pengen, dia yang inisiatif. Kita cuma Jadi support passionnya aja support ya. aja. Oke. Semangatnya Dan untuk kita ngeband, nggak ayo, gitu pernah ya. mau tahu ini band ini ngasilin uang atau apa, nggak pernah mau tahu. Berapa tahu? Tiba-tiba dia ngajakin yuk tur, manggung di sono,
Ya ngasih jadwal lah. Jadwal sampai latihan pun dia yang schedule. Jadi personil ngerangkap manajer dan tuh dia udah. Berarti Semuanya. bisa dibilang awal-awal malah sebenarnya kalau bahasa zaman sekarang ya, ngikutin BM-nya Om Jim Sain Iya, ya. betul. Betul begitu. Sampai latihan pun kita personil digaji sebenarnya sama dia. Lu jemput gua daripada gua bayar Gojek nih. Ya kan lumayan tuh 250.000 antar pulang ya kan, waktu itu kan 250 lumayan kan. Gope ya. 2 kali bolak-balik udah ampun dah pokoknya. Nah, di tahun 2025 ini nih, selain tadi nge-retake vokal dari materi yang lama nih sama Bang Dome, ada rencana rilisan-rilisan baru nggak nih Bang? Ada yang tadi gue bilang 9 lagu kita kunci. Oke. Yang itu labelnya udah siap. Dan untuk yang sekarang bocorannya dari hasil retake vokal ini kita udah sepakat ngeluarin fisik bentuk EP isi 5 lagu itu dirilis sama Distort Record dari Cikarang, Sandy. Oh, Ya mungkin abang kenal juga. Nah kita digarap sama dia. Ya mungkin limit sih nggak banyak. Cuman buat sekedar ada gitu. Dan kebenaran kemarin kan kita sempat mau launching, cuman karena kemarin ada chaos ya. hura-hura kita pending, tinggal kita lagi rapiin proses sekarang, udah tinggal layout cover sih. Oh, Lagi jalan itu. Kalau dari pihak rekod sih udah nanyain kapan. Saya bilang tunggu, oke. tenang dulu Bang. Berarti nungguin sampai 9 Enggak, kalau yang sama Sandy itu jadi Ini yang materi lama. materi lama yang udah kita retake vokal. Kalau yang 9 lagu kita emang ada rencana album. Tapi belum tahu kapan keluarnya kalau yang itu. Belum Tahu. karena juga dari pihak rekodnya yang udah memberanikan diri buat ngerilis kita masih slow juga. Oh. Jadi kita slow aja dulu Oke. Nah, sampai mateng. ini pertanyaan baru lewat nih. Kenapa Skangkot disebutnya setan skapang? Kenapa? Tuh, Setan. Tuh gue bingung juga tuh karena pas ngeliat Skangkot setan skapang. Kenapa Nah. setan nih? Jadi gini Bang, awalnya itu Skangkot bukan setan skapang, setan kulit putih. Oh, Kenapa kulit putih? Oh, Ya. Om James. Jadi semuanya kayak tadi kita balikin. Semua ini inisiatif dia, ininya dia semua. Kita personil yang lain udah ngikut aja udah. Lu mau kata apa kan nih? Apa nih James detailnya buat demo ini? Setan kulit putih. Kenapa? Gua nggak suka dipanggil bule. Oh. Gitu. Jadi gua ngerasa kayak setan nih orang lain, setan. Halo Mister gitu. Halo setan. Dia nganggepnya kayak gitu. Dia nggak seneng tuh. Oh, oke. Nah, udah lah di situ. Nah kebenaran mungkin gue gelap, Oni gelap kali. Dia doang yang putih nih ya kan. ya. Dia namanya tuh setan kulit putih. Nah. Dianya ya. Nah, makanya kita kenapa tetap jalanin konsep yang itu nggak kita hilangin. Nah Dome juga mungkin punya jawaban sendiri. Ya gue ngikut aja. Jadi dia nih kayak Dome yang ngeklaim ini setan skapang. Dome. Nah, kenapa itu Bang? Oh, branding doang sih itu hitungannya. Kalau dulu kan gue lihat wah ini setan kulit putih. Akan aja udah baru sekarang formatnya baru, jadi gue branding ulang lah dengan tagline-nya kayak gitu, setan skapang. Hitungannya ya skapang cuman setan. setan. Ya pokoknya kan Kayak gitu gitu lah lah. ya. Oke. Nah, Bang Dome, gue mau nanya dikit nih kan lu. Banyak juga nggak apa-apa bang. Oke, siap. Ini cocok. Ini kan sebelumnya kan lu sudah sama band skapang juga ya, bisa dibilang ya, sama The Jengs. Lebih ke reggae sih. Oh, lebih ke reggae ya. Ya lebih ke reggae gua. Lu ada mungkin dalam tanda kutip attitude yang dibawa dari The Jinx ke sini nggak sekarang? Atau apa nih yang enggak The Jinx tuh beda nih sama Skangkot, real beda gitu 180 derajat. Apa ya? Sama aja sih kalau gue bilang mah. Secara musik juga menurut lu sama, Secara musik jelas beda sih. jelas beda. Ya kalau The Jengs kan dia lebih ke early reggae ya. Dia lebih ke reggae di situ. Cuman emang awalnya itu band penghuninya isinya anak punk semua yang main reggae. Bentuknya tuh The Jengs. Oke. Itu doang. Kalau Skangkot kan emang skapang murni lah kalau gue bilang ya kan. Emang dari lahir jadi skapang nih dia. Ya, karena emang dari Jamesnya sendiri kan emang disuka Person Ivy, terus dia suka Big D and the Kids Table ya. Dia suka kayak gitu, suka Suicide Machine. Kalau masalah ininya sih gue bilang kalau buat beda,
Beda banget emang. Emang kalau secara itu mah sama aja, masih pang-pang juga. Oke. Nah, berarti kalau ngebahas rilisan yang sekarang nih yang mau dirilis ulang nih sama Distort Record nih ya. Store. Satu lagu yang menurut kalian nih paling kena deh buat kalian tuh lagu apa? Lagu yang mana? Hello Mister. Hello Mister. Nah, itu lagu nyeritain tentang apa, Bang? Kalau dia Om James. Tenang James, yang dia kalau lewat mana-mana, hello Mister, lewat kampung, hello Mister, what the fuck lu, hello Mister, pusing tuh dia. Iya, dia kayak ngalamin culture shock lah. Nah, Kenapa gue di sini bule, orang Indonesia tuh kalau ngelihat gue kayak tahu nih, minta foto, iya, panggil bule, panggil Mister, panggil ini semacam kaget lah dia kan. Ya, dia ngalamin culture shock lah di situ. Oh, oke. Sedangkan dia kalau dibilang, kalau menurut dia kenapa orang manggil gua bule? Bule apa itu bule? Iya. Itu lu. Ya white people, kulit putih. Ya kan, aku nggak suka itu dipanggil kayak gitu, rasis kayak gitu. Oh, Mister pun terlalu lebay ya. Terlalu lebay. Gua Makan bukan memang- siapa kalau Mister itu udah tua. kayaknya tua. Iya. Karena, ya, Emang kalau orang-orang kita kan Beda. ngeliat bule Iya, iya. gimana gitu. Nggak hanya orang kulit putih aja, kadang orang ngeliat orang Niger aja kan orang-orang kita heboh. Iya, betul. Nah, gitu kan dia ngalamin culture shock lah di situ. Oh. Ya semacam dia naik angkot ya kan dengan engap gini, cuman kok musiknya dung dalam angkot gitu kan. Pengalaman kayak gitu juga tuh. Hello Mister kayak gitu diceritainnya tuh. Culture shock dia. Oh, ini berarti culture shock si Om James nih dijadiin materi Iya, nih. Materi hampir buat semua dia. lagu tuh materinya dia, Tentang culture shock ini semua. semua, kalau mau diceritain mah semua tentang dia udah intinya. setiap lagu tuh ada Semua cerita. ada ceritanya, kejadiannya dia selama ada tinggal di Indonesia. Nah, ini berarti sekalian dah kalau gitu. Ini berarti selain Hello Mister nih, ini 4 lagu lagi apa lagi nih? Ada sekarang liriknya dirubah. Tadinya Bus One Res Res 10 Bus Res 10 judulnya tuh kalau nggak salah. Bus One Res Zero. Nah itu ceritanya dia ribut sama ceweknya. Oh, Kayak gitu-gitu. Gua jalan sama lu nih. Lu gua nemenin lu, bukan mau ngeliat lu mabok gitu kan. Tapi gua ngeliat lu mabok mulu. Bir ya, busnya bir nih maksudnya. Nah, Bus. nyebir lu. Jadi dia bilang bus menang, sisanya kan nol. Nah, kayak gitu-gitu. Res zero katanya. yang lain nol dah. Iya. Apalagi Sampai tuh. pacaran pun bilang nol, bir dulu dah ya gitu. Istilahnya ungkapannya gitu kan. iya. Banyak kan Densaka juga sama. Ya. Soal Pogo lebih ke situ. Terus apalagi Psychobilly, dia ngeliat apa rambut-rambut anak-anak emo tuh yang miring-miring. Terus apa Rotten Can gitu. Pokoknya menceritakan ya yang dia temuin deh tuh. Semuanya kejadian apa yang dia alamin, ya udah itu Dia yang tulis dijadiin lirik langsung sama dia. jadiin lirik. Dan kita juga udah ngertiin aja dah nih, perdalam nih. Jujur aja nih, kita baru tahu lirik itu baru 2025. Gimana? Yang tahu liriknya cuma dia doang. Kita nggak pernah ngelihat itu bentuknya. Lirik di album fisik pun nggak ada. Berarti- gue mungkin lirik karena gue ketek ada backingnya. Jadi gue dibaca part backingnya. Oke. Sisanya Nggak ada ya yang tahu. dia doang. Nih part lu nyanyi. Iya. Ya, gue suka backing kan waktu itu. Gue di bass, jadi bass backing vokal. Jadi baca aja pas Oh, pas bagian lu nya bagian doang. ini ya, bagian gue Selebihnya part nggak gue ada yang aja. tahu. Gue cuma dengerin di audio dong. Akhirnya pas mengetek ulang pikiran Ulang, kita tuh, dikirim semua PR nih. Datanya nih Anjing. buat modal. Lu berapa lama me nih ngelarin me nih lama banget nih. Nah, udah. James kirim. Ini lagu ini. Oke, wait. Kirim. Kirim. Ada yang masih Akhirnya disitulah tuh baru kita. Ini. Yang dicotehin sama dia. Nih, nah baru kita paham tuh. Selama ini kan kita ngeliatnya rapnya aja nih. Oh, Densaka, Hello Mister, gitu-gitu bus. Iya. Tapi setelah Dome kemarin ya kita kembali lagi ke Dome. Ini kayaknya nggak mungkin nih kita ngikutin arrange-nya si James. Lu pakai nyawa lu aja dong. Ada yang lu mau rubah, ada yang lu pokoknya lu deh. Ini lu yang sekarang bukan James gitu. Skangkot yang sekarang. Ini berarti 13 tahun bener-bener baru tahu nih ya, isi Baru- liriknya apa Baru nih. tahu gue, serius. Gue pribadi ya nggak tahu kalau ini gitu. Kalau gue cuma dengerin believe gitu. Apa sih nih?
Jelas-jelas aja ya. Beneran ya. Iya. Masa kan dia nyanyinya top. Nyanyinya kayak apa sih? Kalau tuh Ya, kayak ngeracau dia, kayak ngeracau. Kayak orang ngedumel kalau nyanyi. Aksennya aksen Inggris banget lagi Iya. ya. Skip aja deh. Sampai sekarang juga masih dikirim. Ini Dumel gua dia. ada lagu baru. Jadiin buat Skangkot. Dia bilang gitu. Gua lempar ke dia nih berdua. Tuh, dapat kiriman dari Inggris. Enggak ada katanya gitu. Enggak ada. Itu berdua lengkap sama lirik-liriknya sama dia sambil nyanyinya. Ada suruh ngikutin. Ya, Itu kenapa nggak dijadiin banking aja bang? ya James Bang. Kita nggak bisa ngerubah itu. Oh, Ya, oke. James. Dome. Oke. Udah, kalau gue lebih ke situ. Oh berarti ini setelah tahu liriknya, terus di retake ulang vokalnya, berarti ini Bang Dome menyesuaikan lagi nih Ya, sekarang lagi. isi liriknya juga. Pelajarin Oh. dulu semuanya. Terus berarti ada beberapa lirik yang diganti. Pasti cuman di bus itulah. Di bus. Jadi busnya gue ganti aja punk rock. Punk rock one, rest zero. Oh, Kalau oke. kemarin kan lebih ke bir, kalau ini lebih ke skena kalau tentang skena. Skena ya benar. Oke. Ini berarti belum ketahuan nih. Oh ya, ini yang sama di Start Record nih rilis kapan bang? Insya Allah tetap tahun ini. Tetap tahun Kalau ini. nggak ada halangan, kemungkinan selesai gue punya acara Menetelon tuh Oktober, November lah, Insya Allah. Kalian launching ya. Jadi berbarengan itu, tapi prosesnya buat pengerjaan emang udah dikejar dari sekarang. Oh, oke. Materi cover juga udah siap semuanya. Oke, ini udah boleh di-spill nggak nih tanggal launchingnya tanggal berapa, di mana? Kalau nggak halangan sih tanggal 1. Tadinya kita udah dapat tempat daerah Pamulang, cuman nggak tahu ada angin nggak ada apa, ya kayaknya harus dicari tempat baru kayaknya. Oh, oke. Tapi rencananya emang tanggal 1 ya. Pengennya halangan. kalau nggak ada halangan. Ada halangan. Kalau sehat, ya, kalau ada waktu. Oke. Ya berarti kita tunggu aja lah tanggal-tanggal rilisnya nih, Ya. tanggal 1 November nih. Oke, Bang, berarti gue menuju pernyataan terakhir nih seperti biasa yang gue tanyakan kepada teman-teman yang lain. Setelah hiatus 10 tahun, terus sekarang comeback lagi, dan bisa dibilang solid dengan energi baru ya. Ya. Skangkots ini kalau misalnya bisa kalian gambarkan itu dalam satu kata, Skangkots itu apa sih di mata kalian? Terus alasannya apa? Keluarga. Udah, karena ketemunya dia lagi. Udah itu aja sih. Di musik dia, di nongkrong dia lagi. Iya. Dari awal juga udah keluarga. Sebenarnya ini band keluarga. Udah nggak tahu dah. Ya excitednya sampai orang tua James dari luar negeri cuman pengen ketemu sama kita doang. Buat ngucapin say thanks, udah ngejagain anak gua. Oh, oke. Anaknya gua itu maksudnya James. Iya. Orang tuanya. Makasih banyak. Bapak ibu datang lebih. Bapak ibunya langsung datang ke Inggris satu dua hari lah. Dari sini cuman pengen ketemu anak-anak, kita dikumpulin sambil semua. liburan, sambil lu masih apa sih Iya. ibaratnya gitu di Wah, negara apa itu, ya? di Indonesia itu masih apa Ya, sih? lu di Indonesia ini masih apa? Begaulnya. Keluarga lu siapa sih? Iya. Ketemulah kita. Iya. Napang semua katanya. Dikumpulin kita satu tempat, makanya gua ngeklaim ini kita keluarga. Udah, sampai sekarang pun ada gigs di mana gua selalu ngabarin dia. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, responnya Om James nih begitu. Ini kita mau rilis nih tanggal sekian. Kita juga udah punya banking album nih rencananya. Aman. Bagus banget. Aman, Happy deh. lanjut. Support terus, full. Udah ada di yang dirilis Masih yang kemarin di progress. yang kaset ya rilisan tuh ya yang tapi di digital udah masuk ya, Digital Udah, masuk. udah naik 3 lagu. Naik 3 lagu Nah, yang 2 lagu lagi Dua lagu lagi lagi. proses masih proses naik. Oke, ini berarti kalau yang 3 lagu tadi bisa didengerin di mana, Bang? di Di Spotify. Spotify udah bisa. Meskipun nganu. Meskipun agak pelik ya. Harus ada ke situnya ya. Jadi ya semoga aja lah. Ya di like juga kali ya kan, di like juga IG-nya. Di stream. Karena ya kan kita nyari duitnya dari situ juga, nggak muluk-muluk lah. Streaming. Streamingnya. Oke, ya udah kalau kayak gitu
pertanyaan dari gue cukup sih Bang. Cukup. Oke, Terima kasih banyak Bang, nih. terima Oke, kasih siap. banyak Bang Dom, makasih banyak Bang Oni. Terima kasih. Terima kasih Bang banyak. Buat ini namanya depan komuk ya. Depan Bahas komuk. depan muka. ya. Depan komuk. Bahas depan muka. Semoga sukses. Amin. Bademuk ya kan. Amin. Bahas demuk ya kan. Nah, Amin. kalau kalian penasaran lagunya kayak gimana, nih lagu Skangkot kayak gini.